Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Mama Selo. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan resep dan cara membuat roti sosis yang enak banget buat sarapan ataupun cemilan anak-anak, yang cara bikinnya gampang, bahan-bahannya mudah, dan ini bisa untuk ide jualan, dijual 5 ribuan udah untung banyak. Nah, penasaran apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk simak terus videonya. Resep lengkap bisa lihat di deskripsi ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan resep dan cara memasak secara gratis. Oke, langsung aja ke cara membuat. Di sini ada tepung terigu protein tinggi sebanyak 300 gram. Saya pakai cakra kembar. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir dan juga ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Saya pakai Fermipan. Kemudian bahan kering ini bisa diaduk-aduk asal rata aja. Dan bisa masukkan 1 butir kuning telur. Dan juga susu cair sebanyak 200 ml, dimasukinya bertahap sambil diaduk-aduk. Kemudian agar lebih cepat lagi, di sini akan saya ulen menggunakan tangan. Teman-teman juga bisa mengulen menggunakan mixer ya, karena saya bikinnya dikit, jadi saya ulen menggunakan tangan aja dengan cara manual. Kemudian ulen hingga setengah kalis. Dan tambahkan dengan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian tambahkan juga dengan margarin 35 gram. Dan ulen hingga kalis, tandanya dia nggak lengket dan lentur, gampang diatur. Selanjutnya di sini akan saya rounding. Dan akan saya tutup pakai kain, akan saya proofing selama kurang lebih 10 menit hingga dia mengembang 2 kali lipat. Nah, ini teman-teman, setelah 10 menit ini udah mengembang, akan saya kempiskan. Dan bagi-bagi adonan, per satunya ini saya timbang seberat 50 gram kurang lebih. Nah, ini akan saya bulatkan dulu teman-teman seperti ini. Kemudian akan saya lonjongkan. Nah, ini ya, karena kertas roti yang saya pakai bentuknya panjang teman-teman, jadi bentuk rotinya ini mengikuti dengan bentuk kertas. Nah, seperti ini teman-teman kertas roti yang saya gunakan. Kemudian letakkan dalam kertas roti dan pipihkan seperti ini teman-teman. Ini memang kelihatannya tipis teman-teman ya, kecil, tapi nggak apa-apa, nanti kalau dia di proofing dan juga di oven dia bakal ngembang. Nah, seperti ini teman-teman. Dari resep ini dan saya timbang 50 gram kurang lebih per bijinya, menghasilkan 11 cup kue teman-teman. Dan ini kalau misalkan dijual 5 ribuan per kuenya atau per cup, masih untung teman-teman.
Nah, ini nggak perlu digulung pakai rolling pin teman-teman ya, karena dia lembut banget, jadi dia gampang diatur. Nah, lakukan semua hingga selesai. Dan kemudian di sini saya ada saus bolognese, saus spaghetti. Ini bisa dioles di atasnya. Nah, kalau teman-teman misalkan nggak ada, ini bisa diganti pakai saus tomat aja. Nah, ini hasilnya karena diberi saus bolognese, rasanya mirip seperti pizza teman-teman, tapi dalam cup. Kemudian di sini ada sosis, saya pakai sosis Sones yang tinggal itu teman-teman. Dan ini bisa pakai yang dibelah kalau misalkan dijual. Kalau nggak dibelah pun nggak apa-apa, tapi tergantung dengan nilai jualnya berapa. Nah, langsung aja letakkan sosisnya ke atas roti yang udah diolesi dengan saus bolognese. Agak ditekan teman-teman biar nggak lepas. Selanjutnya di sini akan saya beri parutan keju. Untuk parutan kejunya ini opsional, bisa kasih bisa enggak. Ini biar mempercantik aja teman-teman, dan rasanya juga nanti mirip seperti pizza. Kemudian juga bisa tambahkan dengan saus. Ini saya pakai saus tomat dan juga mayones. Bisa diganti juga pakai saus sambal teman-teman kalau suka pedas. Nah, dibikin gini teman-teman biar penampilannya cantik. Kemudian ini akan saya proofing lagi karena ini nggak bisa ditutup pakai kain, nanti takutnya toppingnya bakal rusak. Ini akan saya taruh di loyang dan akan saya proofing dalam oven. Nah, ini akan saya tutup ovennya tanpa dihidupin ovennya ya. Jadi ovennya dalam keadaan mati. Ini akan saya proofing selama kurang lebih 60 menit hingga dia mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah 60 menit ini bisa dikeluarkan dari oven. Ini ovennya bisa dipanaskan teman-teman selama kurang lebih 10 menit. Nah, setelah ovennya panas, di sini akan saya masukkan langsung 2 loyang teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan saya panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit untuk panggangan yang pertama. Dan setelah 20 menit ini akan saya ganti posisinya teman-teman. Loyang atas taruh bawah dan sebaliknya loyang bawah taruh atas biar matangnya merata. Dan oven kembali selama kurang lebih 20 menit dengan suhu 170 derajat Celcius atau sesuai oven masing-masing. Nah, ini teman-teman hasilnya setelah matang dan ini saya biarkan hangat teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nah, ini rotinya dia lembut banget teman-teman. Rasanya enak, gurih. Mirip seperti pizza. Ini kalau misalkan dijual teman-teman bisa melengkapi dengan saus ya, saus sambal ataupun saus tomat yang kemasan kecil itu. Dan ini kalau misalkan dijual 5.000 per cup, dia bakal laris juga teman-teman, karena ini rasanya juga enak. Cara bikinnya gampang, bahan-bahannya simple, rasanya enak, bisa untuk jualan. Teman-teman harus cobain. Terima kasih udah menonton video ini hingga selesai, semoga bermanfaat.